Nah, sekarang kita akan membahas mengenai UD Mona Lisa. Kita seperti biasa, create, terus next, company name-nya itu isi UD Mona Lisa, terus address-nya Jalan terus Sudarso 13 Jakarta Utara. Phone nomornya 021 08 9880 021 788 9881. Addressnya gak ada, ya klik OK. Ini ganti tahun 2003. Ini kita ganti ke Desember, terus kita ganti ke Januari. Next. Ini aja. Next. Ganti ke desktop biar gampang nanti nyarinya seperti biasa. Oke. Next. Udah. Kita klik Command Center. Terus kita tinggal buat akun yang baru. Nah, kita tinggal buat akun yang baru seperti ini. Akunnya harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Yang caranya ya seperti dulu, account list, terus aset itu apa aja. Jangan lupa akun header dan akun ini harus berbeda. Aset kita ganti ke Aktiva. Terus oke. Ini general check account ini kita ganti ke bank. Oke. Dan deposit fund ini kita ganti ke cash. Nah, udah. Setelah udah, kita buat header piutang dagang. Gimana caranya? Dengan klik new 1200. Nanti caranya buat headernya sama ya, biar nggak terlalu lama videonya. Terus enter. Ternyata udah ada. Kita cek apa yang salah. 1200, ini udah ada. Kita ganti nomornya ke 1000. Ini biar gak sama. Ini jangan dihapus dulu, soalnya mau dipakai kan. Kita buat header baru, piutang dagang 1200, enter. Piutang dagang, enter. Gini ya cara buat header, harus header nanti dia hitam kayak ini. Nah, ini kita ubah ke 1201. Toko ya. Nah, untuk ini saya jelaskan yang ini aja dulu, nanti saya skip sisanya. Ini kita ganti ke header yang lain, sediaan barang 1300, sediaan barang. Nah, kalian bisa buat header dulu atau isi satu persatu, gak apa-apa ya. Buat ini terlebih dahulu gak apa-apa, atau buat satu-satu Aktiva terus kan baru ini kan nggak dipakai. Kita ganti ke nomor 1202 namanya piutang Toko Jaya. Oke. Nah, saya skip dulu ya, pokoknya nanti saya jelaskan caranya gimana.
Nah ini ya, ini jangan dihapus karena nggak bisa, kita tinggal ubah menjadi akun di sini. Pilihnya terserah apa ini, pokoknya yang tidak ada dulu. Contohnya piutang dagang umum 1298. Piutang dagang umum. Oke. Nah, yang belum yang harus itu ini ya. Nah, kita dagang umum. Nah, itu kita buat baru lagi piutang Teguh Darmawan 1203. Itu seterusnya ya. Ya skip aja dulu. Kelebihnya caranya sama. Nah, ini udah semua untuk yang bagian aset. Untuk cara buatnya kan tadi udah dijelaskan di awal, atau bisa lihat di video sebelumnya cara buat akun gimana. Intinya jangan dihapus. Untuk akun yang tidak dipakai jangan dihapus, bisa diedit atau diubah namanya. Sekarang kita ini kan ada kasus miring kayak gini. Ini kan seharusnya ada di header. Kita gimana cara ubah ke headernya, kita tinggal klik ini. Oke, nah add new lagi, apa itu kendaraan, nomornya dulu ya 2301 kendaraan. Oke, nah dia otomatis ke sini. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, nah nggak lurus kayak gini, kalau mau dirapikan tinggal klik ini atau ini, pokoknya gimana enaknya kalian aja. Terus new lagi, nomornya 2302, akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, nah ini udah semua ya. Pokoknya caranya itu seperti tadi, pastikan header dan ininya agak tuker. Ini datanya harus sesuai dengan header yang bukan. Nah, sekarang kita lanjut ke liability. Kita bisa ubah namanya ke kewajiban. Oke. Nah, ini akan ada akun terverifikasi. Ini jangan dihapus. Kita ubah ke akun utang dagang umum. Nomornya 1199. Jangan sampai gak diubah ya, nanti pas link ke akunnya keliru. Utang dagang umum. Nah, udah. Untuk yang lainnya ini seperti yang saya bilang, jangan dihapus. Seperti biasa kita buat header dari awal dulu. Ini abaikan saja, nanti dia otomatis ke bawah sendiri. Yang pertama kita buat utang lancar ya. Sebenarnya cara yang sama tapi saya contohkan lagi. 1000 utang lancar, headernya. Nah, dia udah bener kan. Nah, seperti yang tadi saya bilang di depan tadi, biar ini rapi agak ke kanan gini, kita klik ini down. Nah, seperti itu caranya, tapi abaikan saja dulu. Kita langsung edit ini aja, sesuaikan dengan isi ini. Yang pertama adalah 1101 utang gede clear. Oke, nah udah. Lanjut lagi, kita ambil di sini aja, nggak usah buat akun baru, kita tinggal ambil yang ada dulu. Kalau misalkan udah nggak ada lagi, kita tinggal buat baru. Yang kedua ada 1102, namanya hutang ambil baru lagi pada akunnya.
kemudian oke, seperti biasa tinggal ambil baru lagi, kita di nomornya 1104 kita UD Bung. Oke, ini udah benar, kita lanjut ke hutang pajak dan tinggal ubah ini ya, kita di nomornya dulu 1200 dan pajak. Oke, nanti otomatis enter seperti biasa, kita buat ke ini dulu biar kelihatannya rapi ya, kalau nggak diubah nggak apa-apa. Nah, sekarang saya skip dulu ya, intinya buat seperti di daftar ini. Nah, ini kan udah, pokoknya seperti yang tadi ya, caranya sama. Cara buat enternya bagaimana saya udah jelaskan tadi. Lanjut ke equity. Nah, ini kan equity bahasa Inggris semua, kita tinggal ubah sesuaikan dengan nomornya, nomor 3800. Pokoknya jangan diganti nomor yang lain, jangan lupa nomornya sama nama akunnya jangan diganti, kecuali harus sama dengan ininya. Nomor 8000 adalah laba ditahan. Oke, current earningnya 9000, berarti laba tahun ini. Nah, oke, terus historical balancing account jangan diganti, sisanya kita buat baru. Yang pertama adalah 1000 modal saham biasa. Oke, buat lagi 2000 modal saham berat. Oke, buat baru lagi agio saham agio, nomornya 3000. Saat buat akun ini harus hati-hati, jangan sampai ada yang lupa atau kalian nanti kalau buat lagi repot kalian. Saham. Oke, nah ini udah lengkap, 1000, 2000, 3000, 8000, 9000, 9999. Nah ini udah, kita lanjut ke income. Nah income kan nggak ada, tinggal buat baru kayak gini ya. Caranya kan pasti sama, udah tahu, jadi saya langsung skip. Iya, nama ini kalau kalian mau diganti sesuai ini, maksudnya income mau diganti ke penjualan bersih ya gak apa-apa. Ini kan biar cepat, nanti saya ganti di belakang aja. Nah ini udah, coba kita ubah aja ini menjadi penjualan bersih. Kayak gini ya. Oke, kita lihat ini udah diubah belum. Equity belum diubah menjadi ekuitas. Kita cek viability, benar-benar. Kita lanjut ke cost of sale. Caranya sama, cara buat headernya sama, caranya juga ini sama. Nah, untuk ini persekian barang dagang kan ini sama. Nah, kalian tinggal cukup tulis saja akunnya berbeda, tapi ini bukan akun header ya, akun biasa. Pokoknya gak usah ditulis, biar nanti gak bingung. Ini lewati aja, nanti cukup tulis ini sampai potongnya kemudian. Nah, sekarang kita sampai ke akun expense, atau kalau diubah menjadi akun beban usaha. Cara ubahnya klik 2 kali loh. Nah, ini akun ini kita ubah menjadi beban gaji administrasi dan umum 2001, beban gaji administrasi
umum. Begini saja. Jangan di huruf besar. Berarti langsung aja ya. Ya dia gitu aja gak apa-apa. Oke. Nah selanjutnya caranya sama seperti ini. Pokoknya gampang ya, ini gak ada akun header lagi, berarti tinggal lurus saja. Oh ya, ini ada header ya, nanti caranya kan sama kayak tadi, pokoknya info bisa lah. Dan untuk ini diperhatikan, nomor akun 1001 ini tidak usah dijadikan header. Karena ini mungkin soalnya salah apa gimana, nanti di transaksinya dipakai kalian. Jangan dikasih header, berarti cuma akun biasa. Di Telekom kayak gini. Jangan dikasih header ini ya. Nah ini kan udah semua. Ini udah, Voucher Express ini diganti ke beban lain-lain. Nah, ini kan udah, ini udah. Kita lanjut mengisi ini. Isi yang bukan itu. Ini balance-nya. Caranya kan pasti sudah tahu semua kayak yang saya jelaskan di video sebelumnya. Close, terus tutup, balance, account opening balance. Oke, tinggal isi sesuai apa yang ada di sini. Contoh, 5 juta, terus 42 juta 500. Angka-angkanya diperhatikan ya. Ini tidak ada, langsung ke piutang dagang umum 10.250. Hati-hati jangan sampai keliru, soalnya ini termasuk link account nanti. Terus penyisian piutang tertagih minus, kalau dalam kurung itu minus, tapi kalau mau dipasang kurung kayak gini boleh juga, minus 5 juta. Nah sudah. Persediaan barang dagang 100 juta 1.500.000. Nah jumlahnya bener kan, jadi seterusnya kayak gitu ya, tapi hati-hati awas ada yang kelewat, saya skip dulu. Nah ini bisa dilihat, ini dilihat ya, terus enter. Nah berarti kalau tidak sama salah, ini berarti ini udah benar. Ini ya, yang ini bukan yang ini totalnya ini digabung ini. Jadi saya lanjut ke yang ini. Nah ini kita sudah memasukkan semua angkanya, dan ini balance ya. Pokoknya diperhatikan aja, jumlahnya nggak mungkin salah. Oke, report, account, display. Nah dia udah benar 5 juta. Nah ini udah benar. Nah, saya kira salah tadi. Nah tadi kan udah. Nah pokoknya kan tadi punya saya agak keliru yang di reportnya ini, tapi udah benar. Yang penting kalian itu ikutin ini jangan, maksudnya kalau misalkan suara atau di video ini kurang jelas, kalian ikutin ini aja, takut keliru. Nah selanjutnya kita akan bahas linked account untuk ini, daftar customer sama daftar vendor atau supplier. Pertama linked account, sales account, pastikan punya kalian seperti ini. Sales account sudah, lanjut ke setup, linked account, purchase account, ini utang dagang umum. Kita lanjut. Oke. Nah bagaimana cara buat ini? Seperti dulu pernah
yang saya buat di video yang kedua ya, yang kalau nggak salah. Terus kita masuk ke card list, kita tinggal buat baru, new. Nah, masukkan namanya, contohnya toko Dian. Enter karena nggak ada identitas sama sekali. Kita langsung ke ini. Nah, lanjut ke ini. Ini gak usah. Nah, ini yang penting. Kita pilih karena ini piutang dagang umum, cari yang namanya piutang dagang umum. Nih, build account, ini ganti ke ini diganti ke net, nanti ke inti lagi biar gak kepotong banyak. Oke, terus new lagi. Nah, namanya itu ya selanjutnya Toko Jaya. Ntar karena nggak ada identitas apa-apa lagi di sini, lanjut ke selling detail. Seperti tadi, karena ini piutang dagang umum. Nah, ini ke nah, itu dua contohnya ya. Kita skip dulu biar gak lama. Nah, sekarang untuk customer udah, sekarang kita tinggal ke suppliernya. Caranya hampir sama, cuma beda di link akunnya aja. Sekarang adalah UD supplier. Ntar terus ini ya yang paling penting. Ini karena saldo awal hutang dagang, kita tadi namanya hutang dagang. Umum. Misalkan seperti biasa isinya lebih sama. Cuma yang membedakan di itu aja. Nah, oke. Nah, itu. Nah, lanjut. Udah. Masuk ke enter. Oke. Tadi seperti yang tadi, apa ini saldo hutang dagang awal? Hutang dagang umum maksudnya. Oke. Biasa. Ini biar gak kepotong pajak, nanti angkanya kurang sama. Skip ya. Iya, jangan lupa ya, misalkan setelah mengetik nama, kita enter biar ini kebuka menu ini. Ini detail. Pokoknya kalau ngikutin ini, insya Allah benar. Tapi kalau misalkan ya di video ini ada kesalahan atau apa ya jangan diikuti. Pokoknya caranya sama. Kalau misalkan ada yang salah angka atau apa, jangan diikutin salahnya. Yang penting angkanya itu tetap sama dengan yang dikasih Bapak. Seperti tadi kasus trial balance tadi kan agak keliru, tapi kalau ngikutin caranya yang kurang lebih sama, agak mungkin keliru lah. Oke, nah ini kan udah, terus kita tinggal memasukkan ininya, angkanya. Gimana ya balance, terus pertama customer balance. Nah ini kan bener kan, kita tinggal masukkan yang pertama Toko Dian. Maaf keliru, close dulu. Stop, balance, customer balance. Nah, add cell. Pilih tokonya, toko siapa yang pertama, toko Mbak Dian. Oke, ini biarkan tanggalnya diganti tanggal kita buat ini, tanggal ini 1 Januari. Nah, ini ditulis apa? Sesuai ini, saldo awal piutang. Nah, masukkan berapa angkanya itu 2.500.000.
Nah, ntar record. Langsung klik OK. Lanjut lagi, Excel lagi, terus pilih siapa yang kedua, toko Mas Jaya. Oke. Terus menyebarkan, ini aja yang ubah. Saldo awal piutang. Nah, ini oke, masukkan angkanya 7.750.000 ikut. Nah, kalau kayak gini berarti sudah benar. Oke, oke lagi. Kita close. Kita lanjut ke setup dan balance. Terus purchase account. Kok ini setup balance supplier balance. Nah, add purchase lagi. Yang pertama adalah PT supplier. Ubah tanggalnya seperti tadi 01/2003. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ini saldo awal hutang. Masukkan balance-nya berapa, 2 juta. Hati-hati yang masukkan balance-nya ya, biar keliru. Oke, add purchase lagi 2.500.000 PT Asoka. Nah, ini terus sama saldo hutang. Nah, masukkan balance-nya 2.500.000 ikut. Oke, setelah itu add purchase lagi sama PT UD Kamboja. Ini udah gak usah diubah. Terus masukkan ini saldo awal hutang. Masukkan 3.700.000. Ya, 3.750. Ingat ya, kalau misalkan ya di video ini saya salah angka atau apa di awal-awal, jangan diikuti. Pokoknya caranya sama, tapi angkanya harus sesuai dengan ini. Ya, nanti kalau keliru, nanti saya yang disalahkan repot nanti. Terus di record. Nah, kalau ini benar-benar oke. Nah, sekarang tinggal yang paling susah. Ini. Habis lah ya. Kanlah. Saya skip dulu ya. Nah, sekarang akan membahas yang paling susah. Caranya memasukkan transaksi sama bulan Januari 2003. Pertama adalah akun, record journal entry. Ini kodenya jangan diubah, tanggalnya dipastikan ya. Sesuai ini. Dia harus 1/1. Nah, ubah tanggalnya 06/01/2003. Nah, ada kasus laptop yang bulan itu ditulis di awal, baru tanggal, baru tahun. Ini kan tanggal dulu, bulan, terus tahun. Ada laptop yang bulan dulu, tanggal, terus tahun. Nanti kalau misalkan laptopnya kayak gitu, tinggal diubah ke 01/06/2003 gitu ya. Pokoknya yang penting tanggal itu 06. Terserah mau dipakai gimana. Selanjutnya adalah catatannya. 06 transaksinya membeli barang dagang dari UD supplier secara kredit. Membeli barang, memonya membeli barang. Nah, kita klik enter. Apa yang dimasukkan? Yang pertama adalah karena ini berupa pembelian, kita cari pembelian. Terus masukkan angkanya berapa? 5 juta.
5 juta. Enter. Terus klik ini, kita cari, karena ini kredit itu termasuk utang, udah kita cari utang udah supplier. Nah, masukkan ke sini, nanti otomatis langsung klik record. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8 bulan 1 berupa membeli barang, langsung membeli barang ini aja. Terus enter lagi. Terus 08 itu transaksi membeli barang dari UJ Kamboja. Tetap pembelian dulu. Nah, berapa harganya? 10.500.000. Enter. Jangan tanyakan kenapa ini ada di kredit apa debit, karena saya nggak tahu, saya cuma lihat di YouTube. Ya kalau salah kalian tidak beruntung, ya kalau benar alhamdulillah kalau gitu. Karena kan ini nggak diajarin juga sama bapak, jadi untung-untungan lah. Kalau salah ya salah berjamaah, tapi jangan salahkan saya loh. Membeli barang Dude Kamboja karena beda perusahaan gini. Record. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 9 berupa retur pembelian barang. Nah, kalau retur pembelian itu kita biasa terus klik enter, kita cari retur pembelian. Maaf, ternyata bukan retur pembelian, kita ke kas, karena ini mengembalikan barang kepada UD Kamboja, berarti kas. Oke, berapa itu jumlahnya? Retur ke UD supplier ya, bukan Kamboja. 1.900. 1.900.000 maksudnya. Terus kita masukkan retur pembelian yang tadi, penjualan ini aja yang keliru. Retur pembelian kamu ya. Retur. Ini. Kalau nggak otomatis kita tinggal masukkan saja angkanya. Ini kebalik ya. Kebalik. Ini yang retur pembelian dulu. Retur pembelian harus hati-hati. Ini yang cash. Nah, otomatis ya. Record. Selanjutnya adalah transaksi pada 10 Januari. Retur barang dagang. Ini agak rumit memang soalnya. Saya pun nggak tahu ini benar apa enggak. Terus seperti tadi, karena ini retur juga, kita tinggal masukkan ke seperti tadi kas.
Misalkan berapa? 1.100.000. Masukkan retur pembelian. Kembali. Enggak benar. Retur kas itu 1.100.000. Terus untuk retur pembeliannya itu tetap juga 100. Tunggu bentar. Pembelian barang dagangan tunai. Ya benar. Ini berapa? 7.100. Benar. Record. Jangan sampai keliru tanggalnya ya. Terus masukkan itu. Selanjutnya adalah membeli barang dagang. Berapa tanggalnya itu? 20 Januari. Kita tulis membeli barang. Udah, enter. Kita masukkan seperti yang tadi. Pembelian. Masukkan berapa? Pembelian terus. Karena ini kas, ini tunggu dulu 3.750. Enter karena ini bentuknya kita ini record. Kadang ada yang otomatis, kadang ada yang tidak, tapi pastikan dulu ininya harus benar, gak boleh keliru. Selanjutnya 22 Januari yaitu membeli barang. Karena ini secara kredit berarti masuk ke hutang. Pembelian dulu. Pembelian mana? Pembelian itulah yang untuk pembelian ini. Masukkan angkanya berapa? 19. Kita enter. Terus pembelian. Setelah itu kita masukkan ke hutang. Bukan kas. Iya benar, hutang. Hutang. Masuk hutang dagang umum ya. Nah ini kan belinya cek dulu. Kita masukkan hutang Ode Asoka. Ini keliru tadi. Ini record. Selanjutnya adalah tanggal 24 Januari. Retur secara kas. Retur. Kita isi retur ini bakatnya. Bukan. Selanjutnya kita masukkan seperti tadi, karena ini berupa retur kas. Kita masukkan kas, terus berapa jumlahnya? 50.000. Enter. Terus retur pembelian. Retur pembelian ya. Nah, retur pembelian isiannya 50.000. Nah, benar, record.
Selanjutnya adalah pembayaran hutang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bayar hutang. Bayar hutang itu tanggal 3 Januari. 3 Januari kita tulis saya bayar hutang, enter, kita tarik hutang dulu. Selanjutnya disebut kepada Udya Soka, hutang Udya Soka. Nah, berapa jumlahnya? Bentar ya. Jumlahnya itu 2 juta. Terus di sini ditulis bayar hutang pada bank belum dipotong diskon. Jadi potongan diskon karena tidak ada, kita langsung masukkan hutang. Setelah itu kas diskon, kita masuk record. Selanjutnya pada tanggal 10 kita buat bayar hutang lagi. Bayar hutang terus 5 juta, enter dulu, keliru, enter pada siapa itu, udah supplier, hutang udah supplier. Terus berapa angkanya? Hutang udah supplier itu 5 juta, enter, terus kas, oke, record, terus tanggal 15 bayar hutang lagi, enter, terus pada siapa itu, udah Kamboja, $10 juta. Astagfirullahaladzim. Terus gas, sekarang kita bayar hutang ke Udya Soka tanggal 30 Januari, bayar hutang, enter, sebesar berapa? 18 juta. Yang pertama seperti tadi ya caranya ya. Pertama ada hutang Udya Soka, Udya Soka 18 juta, kas, terus ini berapa? Selanjutnya adalah penjualan. Pertama adalah tanggal 4 ya. Memonya penjualan barang. Begini aja biar batang barang. Nah tadi gak sempet ya. Ini caranya isi dulu terus kas. Ini berapa ini? 10 juta terus
karena ini barang, masuk ke penjualan lagi, penjualan. Record. Selanjutnya pada tanggal 5. Ini memang gak gampang ya, lama lagi. Terus jualan barang, enter. Ini kredit berarti masuk ke karena mereka membeli secara hutang istilahnya, berarti kita piutang. Kita cari piutang umum, piutang dagang umum. Yes. Oke. Terus masukkan angkanya berapa piutang umum. 1.250.000. Terus ini masuk ke penjualan. Record. Selanjutnya adalah tanggal 7. Enter. Retur penjualan. Kita cari retur penjualan. Tunggu bentar ya. Kas. Oh, jadi yang masuk ke retur penjualan. Maaf ya, ini memang agak lama, susah. Retur penjualan, berapa itu angkanya? 1.500.000. Enter. Terus kita kembali ke kas. Selanjutnya adalah tanggal 15. Penjualan barang kredit. Berarti ini secara kredit. Kayak pertama piutang. Enter. Terus kita masuk ke bentar. Nah, kita cari piutang, perusahaannya siapa itu? Tokodian. Piutang Tokodian. Oke, berapa? Nanya 4.250.000. Nah, ngerjain ini memang sabar, apalagi cuma nunggu kan. Pas nanti cuma minta jawabannya atau nyaman. Terus masuk ke penjualan. Penjualan susah ya. Nah, jadi code selanjutnya adalah setelah tanggal 15, tanggal 18. Enter. Penjualan lagi. Terus siapa ini tersangkanya? Umum, piutang dagang umum. Oke, karena ini kredit ya, jadi 15. Enter. Terus masuk ke yang tadi, penjualan.
Ini oke. Selanjutnya adalah tadi berapa angkanya, 15, 12 ya, pokoknya sesuaikan sama ini angkanya ya. Kalau saya salah ya jangan ditiru. Terus tanggal 20 penjualan lagi, enter Toko Dermawan sekarang. $20 juta. Terus penjualan, segala penjualan ini berdim gitu. Penjualan, nah, ikut. Selanjutnya adalah penjualan barang tunai kepada umum. Kalau penjualan barang sudah tunai berarti kita masukkan ke kas. Tanggalnya ya, jangan salah ya. Penjualan barang dagang. $25 penjualan barang start. Terus ini barang kepada umum, kita dagang umum karena ini cash, bentuknya cash. Oke, berapa angkanya? 5 juta. Masukkan ke nah, ini keliru ya, keliru. Ini masuk ke kas 5 juta. Terus ininya penjualan, nah ikut. Selanjutnya retur penjualan tanggal 27, retur penjualan seperti yang tadi, berarti masuk retur penjualannya secara apa dulu, secara cash. Ketik cashnya berarti masuk ke retur penjualan Toko Dermawan. Penjualannya bertambah, berapa angkanya? 500.000. Terus kasnya berkurang berarti ya, benar. Selanjutnya adalah penjualan barang secara kredit pada umum tanggal 29. Penjualan barang lagi, enter. Terus masukkan seperti biasa, karena ini kredit berarti piutang dagang umum, nah kepada umum. Terus 3 juta, enter. Selanjutnya adalah penjualan. Nah, ini record. Ini udah, sekarang tinggal masih lama. Tinggal ini
Selanjutnya setelah itu adalah udah terus masuk ke lain-lain. Membayar hutang berarti kita yang membayar hutang. Tanggalnya 9, terus minggunya membayar hutang, terus bayar hutang ya, terus hutang cari namanya ini hutang use account berapa jumlahnya, hutang kas ya, kita membayar hutang kasnya berkurang. Record lakukan lagi membayar gaji pemasaran tanggal berapa itu 14. Nah ini kan ada 2 akun, kita tulis membayar gaji aja. Nah enter. Nah ini ada 2 yaitu gaji pemasaran dan gaji administrasi. Ini agak beda soalnya kita cari beban gaji pemasaran ini. Beban gaji pemasaran ya benar. Bukan beban gaji. Cari beban gaji pemasaran. Beban lain-lain pemasaran. Nah ini. Terus kita tunggu ya bentar ya, saya cek di atas. Beban pemasaran memang nggak ada. Ini beban gaji pemasaran ada 6110 beban 6111. Nah ini hilang berarti kita keliru di awal. Kita balik lagi, bukan keliru di awal sih, cuma ceknya ininya aja. Isi satu asisten account list, kita cek nomornya itu 6. Nah nggak ada kan, kita tinggal buat baru new, berapa nomornya itu 1001, beban gaji pemasaran. Nah ya kalian jangan ikut-ikut salah, pokoknya sesuai dengan ini. Terus close. Nah kita cari lagi, bismillah ada. Nah beban gaji pemasaran sudah ada, kita masukkan berapa besarannya tadi 2 juta. Gaji administrasi sekarang, gaji administrasi 2.500.000 dari gaji beban administrasi. Beban gaji administrasi ini totalnya taruh di sini ya, karena kita membayar berarti kas berkurang. Kita masukkan dulu 2.500.000 terus kas. Nah di sini record. Selanjutnya kita akan ngasih ini ada 5 akun.
Kenapa tadi saya kasih? Oh, ini nanti otomatis ya. Karena memang harus sekaligus, maksudnya nggak boleh beban listrik satu langsung record, nggak boleh. Membayar biaya-biaya tunai, tulisannya gitu. Tanggalnya 15. Enter. Nah, caranya yang pertama masukkan yang paling atas, beban listrik. Masukkan berapa? 100.000. Enter. Terus beban telepon. Terus beban air. Tekan beban air berapa itu? 125.000. Terus apa lagi? Ada beban lain-lain pemasaran. Ini ingat ya, akun nggak boleh ada yang kelewatan, nanti kayak tadi saya itu salah. Beban lain pemasaran 150.000. Terus beban lain umum. Beban lain umum nih. Beban lain umum. Kita cek dulu apa ada akun yang lewat di 6. Beban lain umum. Kok di sini soalnya ada beban lain umum. Yang sering gini kok dawam. Beban lain umum 100.000. Jadi beban kita ini pakai administrasi umum dan lain-lain, soalnya lain-lainnya itu yang kita tahu. Kita masukkan 100.000, enter, terus kas. Gitu kan, bayarnya pakai kas, masa pakai uang saya kan nggak mungkin. Terus record. Udah. Aduh, masih banyak. Bayar asuransi 18.000. 1. Terus membayar asuransi. Ini berarti asuransi di muka. Dari di muka ini diskon 200.000. Terus membeli perlengkap. Kok membeli perlengkap, maksudnya kas. Record. Selanjutnya adalah tanggal 20. Perlengkapan. Membeli perlengkapan. Dari perlengkapan. Nih, kamu perlengkapan berapa? 1.500.000. Enter. Dilihat ya, ini karena ada tulisan kas, kemudian bank, kita masukkan ke bank. 1.500.000 benar. Terus selanjutnya adalah
Ada 2 akun lagi membayar gaji pemasaran. Lain lagi. Berarti 2 kali membayar gajinya 2 kali. Berapa itu? 35. Bukannya hari ini katanya jam 14. Sinyal ada, oke. Maaf. Ternyata record. Terus selanjutnya adalah low fokus. Terus masukkan beban gaji administrasi berapa itu 6 juta. Gaji pemasaran yang pertama ya. Pemasaran terus 4 juta. Terus budget 12 6 juta. Terus membayar iklan, beban iklan, cari beban iklan. Bukan ini ya, maksudnya ini kas dulu, beban iklan nanti beda hari, nah otomatis ya ikut. Selanjutnya adalah sinyal. Ya sinyal ada. Terus melanjutkan 28 membayar iklan. Membayar iklan udah ya? Belum membayar iklan. Beban iklan. Beban iklan berapa? 1 juta. Terus gas record. Nah, selanjutnya adalah mengisi ini. Gimana caranya? Pemakaian perlengkapan bulan ini. Tanggal 31 Januari. Pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan berarti perlengkapan terus 1 juta, enter, terus apa, terus perlengkapan berarti gas, decode. Selanjutnya adalah tanggalnya sama, nilai sediaan barang dagang.
enter. Terus berapa itu? 1,5. Terus beban penyusutan 20% setahun dari harga perolehan semua aktiva tetap. Aktiva tetap berarti ini sama harta lancur asuransi dibayarkan. Berarti ini dilewati saja. Nah, yang ini gak apa-apa dilewatin. Mana bunga 80%, 58%, bentuk pajak 10% dan bayar misalnya bank. Nah, rekening koran bank. Bank ini pertama pendapatan bunga cari bunga bank 58.000. Terus biaya administrasi bank 50.000. Terus bank. Kalau sudah itu aja, pokoknya nanti sebenarnya pokoknya udah bener cara recordnya, tapi mungkin pada lebih tahu cara ngeceknya gimana. Kalau ini udah dicek, nah ini semua ini balance dan ini balance. Tapi ini kayaknya angkanya agak ada yang salah, tapi kalian pokoknya kalau ininya benar pasti benar. Oke. Wes lah, kosong kok.